Ibu Loli Fitria sebagai pemateri pada webinar malam ini yang menampilkan diseminasi atau berbagi pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional. Kepada Ibu Loli, kita persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu El atas kesempatannya. Yang pertama kali kita bersyukur dulu kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkesempatan hadir pada pertemuan perdana di Kombel Spensa Hebat. Selanjutnya salawat serta salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Ketua Kombel Spensa Hebat, yang terhormat Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada webinar kita saat ini. Judul webinar kita adalah diseminasi atau berbagi pemahaman tentang implementasi PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional. Izin share screen dulu Ibu. Sudah terlihat Ibu? Sudah. Ini dia, mohon maaf. Tujuan pembelajaran khusus kita kali ini adalah melalui aksi nyata ini kami ingin berbagi pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional dengan 4 indikator pelaksanaannya. Bisa yang pertama melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta merefleksikannya. Jadi sekarang ada 2 istilah yaitu PSE, pembelajaran sosial emosional. Sebelum bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional, kita harus memahami dulu KSE. KSE itu adalah singkatan dari kompetensi sosial emosional. Ini dia, pembelajaran emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas di sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi pola kolaboratif ini tidak hanya kita mengetahui saja, tapi kita harus terampil dan memiliki sikap positif mengenai kompetensi sosial emosional yang terdiri dari 5. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita lanjutkan. Pembelajaran sosial emosional tadi kita sudah sama-sama mengetahui merupakan sebuah proses kolaboratif. Dalam pembelajaran sosial emosional,
kita menerapkan kerangka Kastel untuk melakukan pendekatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tepat dan koordinasi untuk meningkatkan tidak hanya pencapaian akademik, memberikan potensi yang kuat bagi murid untuk sukses dalam berbagai area kehidupan di luar akademik, termasuk memiliki kesejahteraan psikologis atau well-being. Untuk itu, agar menciptakan lingkungan belajar yang tepat, perlu kolaborasi atau kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga maupun komunitas untuk membentuk lingkungan dan pengalaman relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Tadi kita mengharapkan anak kita memiliki well-being adalah sebuah kondisi di mana murid memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain atau keadaan emosional yang stabil ditandai dengan yang pertama, sikap dan suasana hati yang positif, relasi positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi atau mampu mengatasi dan beradaptasi dengan masalah, optimalisasi diri, tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar. Tujuan pembelajaran sosial emosional ada 5. Yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Ini yang dimaksud dengan kesadaran diri. Yang kedua, menerapkan dan mencapai tujuan positif. Yang dimaksud adalah manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain atau memiliki kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini yang diharapkan kita miliki dulu sebagai pendidik sebelum kita menciptakan lingkungan yang well-being untuk anak-anak kita. Bagaimana kita menggambarkan KSE ini? KSE atau keterampilan sosial emosional dalam bahasa sehari-hari. Yang pertama, kesadaran diri. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri, memahami emosi diri kita, tahu prinsip hidup kita sendiri seperti kejujuran, integritas atau berprinsip, memahami tubuh kita sendiri, mengenal kebiasaan baik atau buruk diri sendiri. Kemudian KSE yang kedua adalah manajemen diri. Bagaimana kita pandai mengelola emosi, mengelola pikiran, mengelola perilaku, tidak cepat marah, tidak mudah cemas, termotivasi, tidak mudah menyerah, bisa tahan stres dan optimis. Mungkin masih banyak lagi yang lain. Kemudian KSE yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu memiliki empati terhadap orang lain, paham dengan perasaan orang lain, kita memiliki toleransi, kita peka, dan pengertian terhadap orang lain. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, artinya kita pandai bergaul, open-minded atau berpikiran terbuka dengan perbedaan, kelola perilaku, percaya diri, supel atau mudah bergaul, halus tutur kata, sopan dan ramah. KSE yang kelima adalah pengambilan keputusan, di mana kita diharapkan mampu adil, penuh pertimbangan, peduli dengan sesama, tidak egois, bertanggung jawab, tenggang rasa, dan lain-lain. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran itu hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran lebih fokus pada pemenuhan nilai dan prestasi akademik anak. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk memahami perasaan dirinya
maupun orang lain, memiliki manajemen diri untuk mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial atau peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar yang penting saya pelajari. Yang pertama, saya akan berusaha menerapkan 5 kompetensi sosial emosional itu, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, berusaha mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness, di mana sebagai seorang guru, kita sebaiknya memiliki mindfulness di mana kita fokus pada pembelajaran, kita mengenyampingkan penyesalan atau kesalahan kita di masa lalu dan kita menghindari kecemasan untuk masa akan datang. Teknik mindfulness atau menerapkan kesadaran penuh itu bisa kita laksanakan dengan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, take a breath, bernafas atau menarik nafas panjang-panjang, mengobservasi, mengamati lingkungan dan melakukan proses, atau teknik lain. Yang berikutnya, berusaha menerapkan indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Implementasi pembelajaran PSE berdasarkan pengamatan yang pernah